Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Resi Masardi Akbar. Dan sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan kepada teman-teman semuanya. Menurut teman-teman, apakah seorang pemimpin itu murni dilahirkan dengan bakat, ataukah seorang pemimpin itu perlu dibentuk? Menurut saya dan menurut pandangan saya adalah keduanya benar. Karena apa? Karena ada orang yang memang memiliki bakat memimpin sejak kecil, dan ada juga orang itu yang perlu dibentuk untuk menjadi seseorang pemimpin. Namun, kepemimpinan yang baik tetap harus perlu dipelajari, harus dilatih, dan harus dikembangkan melalui pengalaman serta kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin mungkin memiliki ide yang sangat luar biasa, namun jika ia tidak mampu menyampaikan ide tersebut dengan jelas kepada orang lain, maka akan sulit baginya untuk mengajak, untuk mempengaruhi, dan untuk menginspirasi orang lain. Dan satunya lagi, untuk mencapai tujuan bersama. Itulah sebabnya kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan berkomunikasi atau berbicara di depan umum atau public speaking. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan dan kemampuan berbicara di depan umum. Serta saya akan menjelaskan mengapa kedua kemampuan ini tuh sangat penting bagi mahasiswa maupun calon pemimpin di masa depan yang akan datang. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hubungan keduanya, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa topik ini menjadi sangat penting di era saat ini. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin cepat, kemampuan berbicara di depan umum bukan lagi menjadi keahlian tambahan, melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan, baik itu di lingkungan pendidikan, baik itu di lingkungan organisasi, maupun di lingkungan atau dunia kerja sekalipun. Jadi menurut saya setiap orang itu akan dihadapkan pada situasi yang menuntut kemampuan menyampaikan ide, bisa jadi memimpin rapat, bisa jadi melakukan presentasi, hingga sampai nanti di level memberikan arahan kepada tim. So, teman-teman, seorang pemimpin yang memiliki komunikasi yang baik itu akan lebih mudah membangun kepercayaan, lebih mudah menginspirasi, dan lebih mudah memotivasi, dan lebih mudah mengajak orang lain itu untuk mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, pemimpin yang kurang mampu berkomunikasi akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan visi dan membangun hubungan kerjasama. Meskipun pemimpin tersebut memiliki kemampuan teknis yang sangat baik. Setelah kita mengetahui pentingnya topik ini, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan utama mengenai kepemimpinan dan public speaking. Di pembahasan yang pertama, saya akan membahas apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, terus untuk mengarahkan, dan bisa menginspirasi orang lain agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin itu tidak hanya mampu memberikan perintah, tetapi juga seseorang pemimpin itu bisa menjadi teladan atau role model bagi orang-orang di sekitarnya. Dan saya udah siapkan beberapa karakter kepemimpinan yang baik menurut saya, yaitu menurut saya ya, pandangan saya. Yang pertama, dia bisa bertanggung jawab. Yang kedua, dia mampu atau bisa mengambil keputusan. Dan yang ketiga, dia mampu bekerja sama dengan tim. Dan yang keempat, ini yang paling penting, yaitu memiliki komunikasi yang baik atau efektif. So teman-teman, setelah memahami pengertian kepemimpinan, sekarang kita akan membahas kemampuan yang sangat mendukung seorang pemimpin, yaitu public speaking. Di pembahasan kedua, saya akan membahas apa itu
public speaking. Jadi, public speaking adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi, bisa jadi menyampaikan ide maupun menyampaikan pendapat kepada audiens secara jelas, secara terstruktur, dan bisa meyakinkan. So, kemampuan ini biasa digunakan di berbagai situasi seperti presentasi, bisa juga rapat seminar, bisa juga wawancara kerja, hingga di organisasi. Lalu, apa hubungan antara kepemimpinan dengan kemampuan berbicara di depan umum? Mari kita bahas di bagian berikutnya. Di bagian selanjutnya, di bagian yang ketiga, saya akan membahas hubungan kepemimpinan dengan public speaking. Kepemimpinan dan public speaking merupakan dua kemampuan yang saling melengkapi. Seorang pemimpin membutuhkan kemampuan berbicara agar mampu menjelaskan visi dan tujuan organisasi dan memberikan ide motivasi kepada anggota timnya. Yang ketiga, agar bisa menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang baik. Yang keempat, meyakinkan orang lain terhadap keputusannya. Dan yang kelima, agar bisa membangun hubungan positif kepada masyarakat. So, tanpa komunikasi yang efektif, tanpa komunikasi yang baik, ide yang baik sekalipun akan sulit dipahami atau diterima oleh orang lain. Setelah kita mengetahui hubungan keduanya, tentu kita ingin mengetahui apa sih manfaat yang akan diperoleh apabila seorang pemimpin menguasai komunikasi atau public speaking. Di yang keempat, saya akan membahas manfaat menguasai public speaking bagi seorang pemimpin. Manfaatnya itu, yang pertama, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Pemimpin akan lebih mudah dan lebih yakin ketika berbicara di hadapan banyak orang. Dan yang kedua, dia akan lebih mudah menyampaikan informasi. Agar pemimpin menyampaikan pesan menjadi lebih jelas sehingga mengurangi kesalahpahaman. Di yang ketiga, itu bisa untuk meningkatkan kemampuan mempengaruhi orang lain. Sebab komunikasi yang baik membuat orang lain lebih mudah atau lebih percaya untuk mengikuti arahan kita. Dan yang keempat, untuk membangun citra. Seorang pemimpin yang mampu berbicara baik dengan baik akan jauh lebih mudah untuk dihargai. Biasanya seperti itu. Dan yang kelima, untuk membantu mengambil keputusan bersama. So, pada saat kita diskusi, pada saat kita bareng sama tim, jadi komunikasi kita bersama tim itu lebih efektif dan komunikasinya akhirnya berjalan dengan baik. Agar penjelasan kita itu lebih mudah dipahami sama anggota tim. Selanjutnya, saya berikan salah satu contoh nyata mengenai pentingnya public speaking di dalam kepemimpinan. Di sini saya membawakan salah satu contoh atau studi kasus yang sangat terkenal, seseorang yang sangat luar biasa, yaitu Steve Jobs, pendiri Apple. Mungkin teman-teman juga semuanya kenal dengan Steve Jobs. Jadi Steve Jobs ini dikenal sebagai pemimpin yang mampu menginspirasi jutaan orang, bahkan melalui cara berbicaranya saat memperkenalkan berbagai produk Apple. Ketika meluncurkan iPhone pada tahun 2007, beliau tidak hanya mampu menjelaskan spesifikasi produk saja, tetapi juga menyampaikan visi besar tentang bagaimana teknologi dapat merubah kehidupan manusia. Presentasinya sederhana, tapi dia percaya diri. Terus presentasinya terstruktur dan mampu membangun antusiasme audiensnya. Saya membawakan salah satu contoh lagi, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seorang ketua organisasi atau ketua kelompok. So, teman-teman, walaupun pemimpin memiliki ide yang sangat baik, apabila ia tidak mampu menjelaskan kepada anggota timnya dengan jelas, maka tujuan kelompok itu akan sulit tercapai. So, teman-teman,
dari penjelasan dan contoh yang saya jelaskan tadi, kita dapat mengambil keputusan atau pelajaran penting yang akan saya sampaikan pada bagian penutup. Sebagai bagian penutup, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan dan kemampuan berbicara di depan umum merupakan dua keterampilan yang sangat penting dan dua keterampilan yang saling melengkapi. Teman-teman, seorang pemimpin yang baik tidak hanya mampu mengambil keputusan, tetapi juga mampu menyampaikan ide, memberikan motivasi, dan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik. Oleh karena itu, mari kita mulai berani berbicara di depan umum, dan kita harus mulai berani aktif berdiskusi dan melatih kemampuan presentasi kita. Dan terus kita meningkatkan kualitas komunikasi kita. Karena pemimpin yang hebat bukan hanya dikenal karena jabatannya, tetapi juga karena kemampuan menginspirasi orang lain, bisa jadi melalui kata-katanya atau melalui tindakannya. So, tak terasa demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa menambah pelajaran dan menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya, saya ucapkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.